Kekuatan berpikir kritis, menavigasi era digital dengan pikiran skeptis. Kelebihan informasi, dilema era digital. Di era digital saat ini, kita hidup dalam lautan informasi yang tak ada habisnya. Setiap hari, kita disuguhi berbagai rangsangan, mulai dari artikel berita terbaru hingga unggahan media sosial yang menarik perhatian. Namun, kemudahan akses ini seringkali membuat kita merasa kewalahan. Dengan begitu banyaknya informasi yang masuk, kita seringkali kesulitan untuk membedakan mana yang merupakan fakta dan mana yang sekadar fiksi. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan informasi di mana kita merasa tidak berdaya dan bingung di tengah lautan data yang begitu besar. Ketika informasi datang dari berbagai sumber, penting bagi kita untuk memiliki alat yang tepat untuk menyaring dan mengevaluasi apa yang kita terima. Kelebihan informasi di era digital tidak hanya menciptakan tantangan, tetapi juga membuka peluang. Misalnya, dengan adanya platform berita online dan media sosial, kita dapat mengakses berita dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko besar informasi yang tidak diverifikasi dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi publik. Ketika kita terpapar pada begitu banyak informasi, kita perlu mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis agar dapat menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut secara efektif. Meningkatnya misinformasi dan manipulasi. Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi di dunia digital adalah meningkatnya jumlah misinformasi dan manipulasi. Di media sosial, algoritma seringkali memilih konten yang dapat memicu reaksi emosional yang kuat tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Ini berarti bahwa berita palsu dan informasi yang menyesatkan dapat menyebar dengan cepat dan luas, seringkali lebih cepat daripada informasi yang benar. Dampak dari penyebaran informasi yang salah ini bisa sangat serius mempengaruhi pendapat publik dan pengambilan keputusan yang penting. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum, berita palsu yang tersebar di media sosial dapat memengaruhi pilihan pemilih dan, pada akhirnya, hasil pemilu. Kita juga harus waspada terhadap taktik manipulasi yang semakin canggih, seperti deepfake dan konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Taktik ini dapat dengan mudah memburamkan batas antara realitas dan rekayasa, sehingga kita perlu lebih berhati-hati dalam menyaring informasi yang kita terima. Mengapa berpikir kritis itu penting? Disinilah pentingnya berpikir kritis. Berpikir kritis memberi kita kemampuan untuk mempertanyakan informasi yang kita terima. Ini adalah alat yang membantu kita untuk mengevaluasi sumber dan mengidentifikasi potensi bias yang mungkin ada. Dengan mengembangkan pola pikir skeptis, kita belajar untuk melihat informasi dengan lebih teliti. Kita tidak hanya menerima apa yang kita baca atau lihat, tetapi juga mencari bukti dan mempertimbangkan sudut pandang lain sebelum mengambil kesimpulan. Misalnya, ketika kita membaca berita tentang suatu peristiwa, penting untuk mencari tahu siapa yang menulisnya. Dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut? Dan apakah ada sumber lain yang mendukung klaim yang dibuat? Dengan keterampilan berpikir kritis yang baik, kita bisa menjadi warga yang lebih terinformasi dan konsumen informasi yang bertanggung jawab. Berpikir kritis bukan hanya tentang menilai informasi yang kita terima, tetapi juga tentang memahami konteks dan implikasi dari informasi tersebut. Strategi untuk menavigasi era digital. Pertama-tama, penting untuk selalu memperhatikan sumber informasi yang kita andalkan. Kita harus menilai kredibilitasnya dan memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya. Misalnya, sumber berita yang memiliki reputasi baik dan telah lama beroperasi biasanya lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan sumber yang baru muncul tanpa rekam jejak yang jelas. Selain itu,
kita perlu memeriksa informasi dari beberapa sumber yang terpercaya untuk memastikan akurasinya. Mengembangkan skeptisisme yang sehat juga sangat penting. Kita harus belajar untuk mengenali taktik manipulasi yang umum digunakan, sehingga kita tidak mudah terjebak dalam berita palsu. Dengan pendekatan yang hati-hati dan kritis, kita dapat menghindari jebakan informasi yang menyesatkan. Membangun fondasi untuk pikiran yang kritis. Untuk membangun fondasi berpikir yang kritis, kita perlu terlibat dalam pembelajaran aktif. Mencari perspektif yang beragam dapat membantu kita memperluas pemahaman kita tentang berbagai isu. Misalnya, jika kita membaca tentang suatu topik kontroversial, sangat berguna untuk mencari pendapat dari berbagai pihak yang terlibat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Kita juga bisa melatih diri dengan melakukan latihan berpikir kritis, seperti mendiskusikan topik-topik kontroversial dengan teman atau keluarga. Kebiasaan untuk mempertanyakan asumsi yang ada sangat penting dalam proses ini. Selain itu, penting untuk mempromosikan literasi media di sekitar kita. Kita bisa mendorong orang lain untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka sendiri, sehingga kita semua bisa menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas. Mari kita gunakan kekuatan berpikir kritis untuk menjadi individu yang lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi informasi. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih terinformasi dan berdaya. Berpikir kritis bukan hanya sekadar keterampilan, tetapi merupakan kebutuhan mendasar di era informasi yang kompleks ini. Dengan mengasah kemampuan berpikir kritis, kita dapat menjadi agen perubahan yang positif dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik.